gerakan feminisme itu ada 3 gelombang besar. Tahap pertama disebut feminisme liberal, tahap kedua disebut feminisme radikal, yang terakhir tahun 90-an disebut feminisme postmodern. Yang liberal itu yang umum. Ibu kita Kartini ingin emansipasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu gelombang awal kalau di barat. Pingin punya hak pilih, pingin dianggap sama di dunia kerja, pingin sama kayak laki-laki diperlakukannya dan macam itu kelompok awal feminisme liberal, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Cita-citanya biasa disebut androgini. Androgini itu percampuran antara feminin dan maskulin. Jadi tidak usah dipertimbangkan siapa laki-laki, siapa perempuan. Pendidikan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Politik itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kerja itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi pendidikan, politik, kerja, tidak usah ngomong ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada hubungannya. Satu-satunya yang harus laki-laki dan perempuan itu yang berhubungan dengan fungsi genitalnya. Nusui, ya kan, menstruasi, hamil, melahirkan, yang semacam ini baru kamu boleh ngomong ada laki-laki, ada perempuan. Tapi ketika ngomong pendidikan, tidak usah dipisah laki-laki dan perempuan. Ini urusannya manusia, semuanya sama. Ngomong politik itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Ngomong agama itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Kecuali pas bagian yang berhubungan dengan menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan. Ya kalau pas ngomong agama hubungannya sama menstruasi, ya kajiannya beda. Kerja untuk orang yang hamil juga harusnya beda. Jadi ketika berhubungan dengan ini saja, bedakan laki-laki dan perempuan. Tapi di luar itu sama saja. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya standing. Dan dua-duanya sama-sama penting. Bahkan kalau di androgini, feminin dan maskulin itu campur. Kadang-kadang ada loh laki-laki yang feminin, ada perempuan yang maskulin. Dan mungkin banyak, apalagi sekarang, banyak laki-laki yang sekarang disebutnya laki-laki cowok metropolitan itu. Jadi tasnya itu isinya make up, parfum. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Jadi feminin. Cewek yang maskulin juga banyak. Contohnya juga banyak. Ya cari sendirilah. Oke. Yang kedua namanya feminisme radikal. Kadang-kadang disebut juga feminis lesbian. Ini gerakan kedua. Contohnya antara lain minggu depan, Simone de Beauvoir. Jadi ingin tanding dengan laki-laki. Lah kok enak kemarin kita ditindas, balas dendam yuk. Sekarang kita bikin sistem yang basisnya perempuan. Nah itu feminis lesbian. Kita buktikan bahwa lelaki itu tidak penting. Tanpa ada laki-laki kita bisa survive. Apa susahnya sih? Tinimbang gitu aja mungkin gitu. Urusan apa yang tidak bisa kita lakukan tanpa laki-laki? Hampir semuanya kita bisa. Kita buktikan bahwa laki-lakilah yang sangat membutuhkan kita, tidak sebaliknya. Itu feminis radikal, lesbian. Bahkan kadang-kadang kawin juga tidak butuh laki-laki. Kalau sekedar rasanya saja kan gitu. Bisa cari di mana-mana. Yang penting kan rasanya, bukan feminis lesbian, cewek sama cewek. Kemarin yang di Brasil itu sampai kawin 3, cewek semua. Jadi cewek 3 nikah, baca akad nikah bertiga.
Tidak terbayangkan kalau di Brasil boleh diakui. Jadi hidup bersama perempuan 3, feminis radikal. Ada yang kayak itu. Nanti kita lihat ya argumennya apa sih kok sampai ada orang berani kayak gini. Tapi sekarang kamu belum ngerti argumennya, kelihatannya mikir kok kayak gitu. Tapi jangan-jangan besok begitu tahu argumennya, iya ya masuk akal juga mungkin. Filsafat itu kan gitu, seolah-olah kemarin opo kayak gitu, begitu ngerti, iya rasionalitasnya memang ya masuk juga. Itu lebihnya filsafat. Kemarin mungkin kamu dulu Nietzsche, Karl Marx gitu tidak nyambung sama sekali, tapi begitu ngaji, iya ya masuk akal juga di level tertentu. Nah itu filsafat. Itu makanya jangan berhenti di rasional dan tidak rasional, masuk akal atau tidak masuk akal. Filsafat tidak nyuruh kamu mencintai yang rasional, tapi cintailah kebijaksanaan. Karena terminal terakhirnya bukan sekedar ketepatan atau kebenaran, tapi kebijaksanaan. Banyak kebenaran yang kadang-kadang jangan diekspresikan, jangan dilampiaskan. Kadang-kadang malah bahaya, malah ngerusak. Ada temenmu gundut terus kamu panggil halundut, halundut. Itu kan kebenaran yang kamu omongkan, tapi kan rusak pertemananmu dengan dia. Maka kebijaksanaan yang dibutuhkan. Oke. Nah, tahap ketiga disinilah Kristeva dan kawan-kawan. Namanya feminisme postmodern. Jadi feminis yang menyadari bahwa hidup ini macam-macam, identitas tidak bisa tunggal, termasuk identitas seksual. Kapan sesuatu disebut feminin, kapan sesuatu disebut maskulin, itu terserah budaya dan kultur masing-masing. Kita nggak boleh salah menyalahkan, tanding jatuh menjatuhkan. Termasuk identitas seks. Berarti apa? Termasuk yang merasa tidak laki-laki, tidak perempuan, juga harus diakui. Jangan didiskriminasi. Terserah orang milih sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan, ada yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Konstruksi patriarki lah yang bikin bilang-bilang bahwa gender itu cuma 2, laki-laki dan perempuan. Katanya siapa? Buktinya dalam faktanya gender itu banyak. Kalau bahasamu feminin maskulin, jauh lebih banyak lagi. Ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke laki-lakian, ada yang 50-50 perempuan laki-laki jadi satu, ada yang prosentase lebih besar harusnya perempuan tapi kok maskulinnya lebih besar harusnya. Itu kan plural sekali, macam-macam, dan masing-masing harus dihargai. Katanya feminis postmodern. Ekspresikan sesuai kebenaran masing-masing kultur. Jangan menang-menangan. Jangan kayak feminis radikal, ngambil dikotomi yang tegas antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang feminis liberal itu otomatis tidak bisa ditawar, bahwa orang haknya harus sama, wong sama-sama manusia. Dan karena sama-sama manusia, makomnya juga sama. Pilihan gender apapun yang dia pilih, apakah laki-laki full, perempuan full, 50-50, atau dengan persentase sesuai pilihanmu, ya monggo. Nah itu feminis postmodern. Mungkin akan kita lebih dalam minggu depan ngomong kelompok namanya feminisme di Simone de Beauvoir. Oke, waktunya sudah mau habis. Tak kasih satu aja, ada kalimat bagus dari Kristeva sebelum kita selesai. Love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Cinta adalah ruang dan waktu ketika aku memberikan diriku hak untuk jadi luar biasa. Jadi kalau kamu berani masuk ke wilayah yang namanya cinta, berarti kamu siap
untuk menjadi orang yang luar biasa. Karena tidak gampang orang masuk ke makom yang namanya cinta. Bahkan termasuk yang tiap hari ngomong tentang cinta. Begitu kamu beneran berada di makom cinta, mahabbah, itu tanda bahwa kamu sedang jadi orang yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Putar lagi rekaman-rekaman tentang cinta. Agak dahsyat dan luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Bahkan yang sudah suami istri pun kadang-kadang belum nyampe makom ini. Kebanyakan setiap orang ketika berhubungan dengan yang lain itu modelnya dagang. Aku dapat apa, kamu dapat apa. Bahkan sama Tuhan juga begitu. Kalau aku tak bela-belain bangun malam untuk tahajud, aku dikasih apa? Tak bela-belain puasa, aku dikasih apa? Kan itu modelnya masih dagang. Bahkan sama Tuhan, apalagi sama orang lain. Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak ya tak cari lagi yang lain. Nah, itu berarti belum cinta namanya. Oke, makanya katanya Julia Kristeva, love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Kalau kamu siap masuk ke dunia cinta, di sana kamu akan jadi orang luar biasa. Julia Kristeva.